て皆戦死したと聞いたが。Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin: The Origin. Film ini disutradarai oleh Tomo dan dibintangi oleh Rusato Emi, Takia Kojikawa, dan masih banyak aktor hebat lainnya. Film yang dirilis tahun 2012 ini mengadaptasi dari komik yang pastinya semua sudah tahu, yang berjudul Samurai X, yang menceritakan kisah seorang pengembara yang bernama Himura Kenshin, yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran yang bernama Hitokiri Battosai. Bagi semuanya yang belum menonton Zaman Keganasan Battosai, link sudah tersedia di pojok kanan atas dan di deskripsi. Dan langsung saja, ini dia alur cerita film Rurouni Kenshin: The Origin. Film ini diawali dengan sebuah pertempuran yang dikenal Boshin. Perang ini melibatkan dua kubu, yaitu kubu Tokugawa melawan pemberontak bernama Ine Shishi. Salah satu pemimpin dari Tokugawa adalah seorang yang bernama Haji Mesaito. Haji Mesaito terlihat sedang mencari seseorang yang merupakan petarung terkuat, yaitu seorang yang dikenal dengan nama Hitokiri Battosai. Tidak lama terlihatlah seorang pemuda yang tak lain dan tak bukan merupakan Hitokiri Battosai. Di sini terlihat mengapa Battosai dianggap sebagai petarung yang kuat dan paling kejam, di mana ia bisa dengan mudah membunuh beberapa orang sekaligus dengan pedang andalannya. Battosai memiliki sebuah tanda luka di pipinya yang berbentuk huruf X, dan kemudian tak lama setelah itu, salah seorang dari Tokugawa meneriakkan kemenangan pada pihaknya. Kemenangan itu pun menjadi awal bagi era baru. Battosai yang mendengar hal itu pun langsung berjalan menjauh dari peperangan itu, namun ia tiba-tiba dihentikan oleh Saito, di mana Saito masih ingin menentang duel dengannya. Karena menurutnya tak ada yang benar-benar kalah sampai salah satu dari mereka mati. Namun Battosai malah menolak untuk bertarung, sehingga ia menancapkan pedangnya yang menandakan seolah-olah dia tidak mau bertarung lagi. Pada malam harinya terlihat salah satu orang dari ratusan mayat yang ternyata masih hidup. Ia pun menyeret tubuhnya dan memegang sebuah pedang yang tertancap di sana. Di sana, pedang tersebut adalah pedang milik Battosai. Sesaat setelah memegang pedang tersebut, ia langsung merasa kepedihan dari pedang yang telah merenggut banyak sekali jiwa. Yang kemudian, scene pun beralih pada 10 tahun ke depan. Terlihat bahwa Jepang telah hidup dalam kedamaian tanpa adanya peperangan. Saat itu, wilayah Jepang dipimpin oleh seorang yang bernama Aritomo Yamagata. Di bawah kepemimpinannya, Jepang menjadi lebih berkembang, dan scene pun beralih memperlihatkan seorang yang kaya raya yang bernama Takeda. Dia sendiri adalah seorang pengusaha obat-obatan yang bernama Opium. Di sana juga terlihat begitu banyak bawahan yang salah satunya adalah wanita yang bernama Megumi, dan rekan-rekannya dipuji karena telah membantu pengembangan opium tersebut. Namun tak diduga perkembangan opium itu diketahui banyak orang, dan meminta anak buahnya untuk membantai semua rekan Megumi yang berada di luar. Kaito berkata bahwa ia hanya membutuhkan satu orang saja. Kaito pun memilih untuk menyelamatkan Megumi, sementara rekan Megumi pun memilih untuk memberontak dan kabur melalui jendela. Keesokan harinya, pimpinan Sensengumi menemukan dan menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi pada rekan Megumi. Pimpinan Sensengumi yang sekarang pemimpinnya adalah Saito menemukan pesan bahwa ulah dari pembunuhan adalah ulah dari sang Battosai. Di sini Saito telah cukup berpengalaman dengan urusan yang berkaitan dengan Battosai, sehingga ia pun tahu bahwa ini bukan ulah dari sang Battosai. Di waktu yang sama, terlihat Battosai yang sedang berjalan melihat sebuah pengumuman tentang teror Battosai. Ia tentu merasa sangat kebingungan karena identitasnya yang dahulu telah dipakai oleh orang lain. Setelah itu, seorang gadis tiba-tiba datang menghampirinya dengan sebuah pedang kayu. Gadis itu pun mencurigainya sebagai sang Battosai yang ada pada pengumuman tersebut. Karena gadis itu melihat bahwa Battosai selalu membawa pedang kemana-mana, namun Battosai pun menjawab bahwa ia adalah seorang pengembara dan pedang yang ia bawa tidak akan bisa membunuh siapapun, karena pedang itu dibuat dari mata sisi yang terbalik, di mana sisi yang tajam dan yang tumpulnya berada pada arah yang berlawanan.
Singkat cerita, gadis itu pun akhirnya percaya kepada Batosai. Kemudian gadis itu pun memperkenalkan dirinya dan dia bernama Kaoru. Di tempat lainnya, terlihat Saito mendatangi kediaman Karu. Saito curiga bahwa Karu adalah dalang di balik kasus kematian sebelumnya. Sayangnya, Saito tak memiliki bukti apapun untuk menangkap Karu. Setelah itu, Karu pun menyadari Megumi telah kabur dari kediamannya. Dan tentu saja hal itu membuat Karu sangat panik, karena Megumi bisa saja membongkar bisnisnya. Oleh sebab itu, Karu mengirim Batosai palsu untuk mencari Megumi. Batosai palsu itu mempunyai nama Chine. Chine ini adalah seorang yang mengambil pedang Batosai pada awal film, dan sejak saat itu, ia memakai nama Batosai untuk membunuh orang-orang. Mereka bersembunyi di sebuah markas kepolisian untuk meminta perlindungan, namun pada siang harinya, Udono malah datang ke markas tersebut dan membantai semua polisi di sana tanpa tersisa satupun. Kemudian dia kabur melalui salah satu ruangan, dan tanpa sengaja, di waktu yang sama terlihat Kaoru berada di sekitar markas polisi. Dia sangat terkejut melihat seorang polisi yang terjatuh dan mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Chine yang berjalan dari markas kepolisian bertemu dengan Kaoru. Kaoru pun langsung menyadari bahwa dialah merupakan si Batosai yang ada dalam pengumuman. Dengan nekat, Kaoru pun langsung menghentikan Chine. Lantas ia marah kepadanya dan mencoba untuk membunuhnya. Beruntung Batosai asli datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan Kaoru. Dan kemudian dia pun terkejut melihat Batosai asli berada di hadapannya. Ia mengetahui fakta itu dari tanda luka di pipinya. Namun Batosai asli memilih untuk kabur membawa Kaoru. Yang kemudian Kaoru pun membawa Batosai ke sebuah dojo yang bernama Kamiya Kyu. Kaoru pun menjelaskan bahwa dulunya dojo ini memiliki banyak murid. Namun semenjak adanya teror Batosai, kini dojo tersebut hanya memiliki satu murid saja. Murid tersebut bernama Yahiko. Keesokan harinya, beberapa preman tiba-tiba mendatangi dojo Kamiya dengan tujuan memaksa Kaoru untuk menjual dojo tersebut dengan harga yang sangat murah. Tentu saja Kaoru tak berniat menjual dojo tersebut, karena dojo itu adalah satu-satunya peninggalan dari ayahnya. Mendengar hal itu, para preman itu pun mengacaukan seisi dojo tersebut. Tanpa menunggu lama, Batosai yang datang lantas langsung membantu Kaoru untuk mengusir semua preman-preman tersebut. Karena kekuatan bertarungnya yang luar biasa, tentu saja dia langsung mengalahkan semua preman tersebut tanpa membunuh mereka. Kenshin pun kemudian menjelaskan tentang aliran pedangnya yang bisa digunakan untuk membunuh banyak orang sekaligus. Hal itu pun membuat semua orang termasuk Kaoru terkejut mendengarnya. Kini mereka pun akhirnya mengetahui kalau identitas dari Kenshin ini adalah Batosai asli. Kemudian beberapa polisi pun mendatangi dojo tersebut. Semua orang di sana pun penasaran dengan nama asli si Batosai. Batosai pun menjawab bahwa namanya adalah Himura Kenshin. Pada saat di penjara, Saito pun datang menemui Kenshin. Kemudian Saito mengajak Kenshin untuk pergi menemui Laksamana Yamagata. Di sini akhirnya terungkap bahwa Kenshin dahulu adalah seorang pembunuh yang mengabdi kepada negara demi mewujudkan perdamaian. Mengetahui hal itu, Yamagata pun meminta Kenshin untuk menjadi dirinya yang dahulu. Yang kemudian Kenshin akan diberi tugas untuk mencari pelaku dari penyebaran opium dan diminta untuk membunuhnya. Namun di sana Kenshin menolak tawaran tersebut karena ia telah bersumpah untuk tidak membunuh siapapun lagi dengan tangannya. Bahkan pedangnya yang sekarang adalah pedang bermata terbalik, dan mereka yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menghormati keputusan Kenshin. Kenshin pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan di luar penjara, Kenshin ternyata telah ditunggu oleh Kaoru. Namun Kenshin terlihat menghindari karena ia memiliki masa lalu yang kelam. Kaoru pun mencoba untuk tetap membujuknya agar ia mau datang ke dojo lagi, karena Kaoru tahu bahwa Kenshin tak memiliki tempat tinggal. Kaoru berkata bahwa ia tak peduli sama sekali dengan masa lalunya. Dan kemudian sesampainya di dojo, Kaoru langsung memperkenalkan Kenshin kepada Yahiko.
di mana Kenshin mulai sekarang akan tinggal bersama mereka. Pada saat yang sama, Yahiko pun memperkenalkan Megumi kepada mereka berdua. Saat kabur dari markas polisian, Megumi ternyata diselamatkan oleh Yahiko dan dibawa ke dojo. Pada malam harinya, Yahiko, Megumi, dan Kenshin makan bersama di sebuah restoran. Tanpa diduga, Karu dan anak buahnya datang ke tempat tersebut. Melihat Karu yang datang, Megumi tentu saja langsung bersembunyi. Namun Karu ternyata datang mendekati mereka dan meminta Kenshin untuk menjadi pengawalnya. Karu bahkan siap memberikan uang yang sangat banyak untuk Kenshin, namun Kenshin tetap menolak tawaran tersebut. Di waktu yang sama pula, seorang pria tiba-tiba datang. Ia adalah Sagara Sanosuke. Sagara menawarkan dirinya untuk menjadi pengawal Karu. Ia akan membuktikan kemampuannya dengan menantang Kenshin untuk duel 1 lawan 1. Kenshin pun menerima tawaran tersebut. Terlihat di dalam pertarungan tersebut, Kenshin hanya menghindari setiap serangan dari Sano. Sanosuke pun sangat kelelahan sendiri karena semua serangannya tak ada yang berhasil. Sagara pun memutuskan untuk menyudahi pertarungan tersebut karena kelelahan. Keesokan harinya, Saito menemukan kembali kasus pembantaian pada beberapa polisi dan preman yang mengacau di dojo sebelumnya. Kenshin pun mengingat kembali masa lalunya saat ia mendapatkan luka di pipinya, di mana luka itu ia dapatkan dari seorang samurai yang gigih melawannya. Beberapa hari kemudian, para warga tiba-tiba terserang penyakit aneh secara bersamaan. Mereka pun membawa keluarganya ke dojo Kamiya untuk meminta pertolongan pada Kaoru. Megumi yang memiliki latar belakang medis mencoba memberi pertolongan pada warga. Setelah selesai memberikan pertolongan, Kenshin menanyakan identitas sebenarnya pada Megumi. Barulah Megumi mengaku bahwa ia datang dari keluarga yang berlatar belakang kedokteran. Namun saat ini semua keluarganya telah mati terbunuh. Ia pun terpaksa bekerja pada Karu agar bisa selamat. Pada malam harinya, Kenshin pun memikirkan perbuatan dari Karu, yang pada akhirnya Kenshin pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Karu dan memberinya sedikit pelajaran. Tak disangka Kenshin bertemu dengan Sanosuke yang juga akan membantunya. Tetapi sebelum pergi, mereka mendapat kabar dari Kaoru bahwa Megumi telah pergi dari dojo. Mereka menduga bahwa Megumi mendatangi kediaman Karu. Megumi berniat untuk datang dengan tujuan membunuh Karu dengan tangannya sendiri. Namun hal itu tentu saja gagal karena Karu memiliki anak buah yang cukup banyak, yang pada akhirnya Megumi pun disekap oleh Karu. Tak lama kemudian, Sanosuke dan Kenshin pun datang ke kediaman Karu. Mereka pun langsung dihadang oleh anak buahnya yang cukup banyak. Namun dengan kekuatannya, Kenshin dan Sanosuke berhasil mengalahkan mereka semua. Akhirnya, keduanya pun berhasil masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam rumah, mereka langsung dihadang oleh seorang petarung. Sanosuke pun memutuskan untuk melawan bertarung agar Kenshin bisa pergi duluan menyelamatkan Megumi. Namun Kenshin juga ternyata dihadang oleh seseorang yang bertopeng, dan dia mempunyai setengah wajah yang rusak. Singkat cerita, Kenshin dan Sanosuke pun berhasil mengalahkan mereka, sehingga mereka berdua pun melanjutkan mencari Megumi. Tak diduga, Karu telah menunggu mereka di ruangannya dengan sebuah senjata mesin, di mana dengan satu senjata itu, ia bisa menembakkan peluru yang sangat banyak. Yang dapat kita ketahui bahwa sebuah machine gun pada zaman itu merupakan teknologi yang sangat maju. Kenshin dan Sanosuke yang kebingungan, mereka dibantu oleh Saito. Dengan kerjasama yang sangat apik dari ketiganya, mereka pun berhasil memojokkan musuh.
Di sini kita diperlihatkan aksi dari kelincahan sang Batosai Kenshin dalam menghindari begitu banyak peluru yang mengincar dirinya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menangkap Kaoru. Dan tidak lama setelah itu, Kenshin menemukan Megumi yang disekap di salah satu ruangan. Namun Megumi malah meminta Kenshin untuk segera pergi karena Chine telah diperintahkan untuk menyandra Kaoru. Kenshin pun sangat marah dan langsung pergi untuk menyelamatkan Kaoru. Dan benar saja, Kenshin menemukan Kaoru yang telah disekap oleh Chine. Kenshin yang diliputi amarah bahkan berniat untuk melanggar sumpahnya sendiri dan membunuh Chine. Kenshin dan Chine pun akhirnya terlibat dalam pertarungan pedang yang sangat epik sekali, di mana keduanya terlihat sangat lincah dalam menggunakan pedang. Chine malah memancing Kenshin untuk menunjukkan keganasannya seperti dahulu. Dia bahkan semakin memancing amarah Kenshin dengan membuat paru-paru Kaoru berhenti dengan menggunakan genjutsu miliknya. Di sini Kenshin hanya memiliki dua langkah, yaitu membunuh si pemilik genjutsu untuk menghentikannya atau membiarkan Kaoru mati begitu saja. Dengan kedilemaannya, di sana Kenshin yang sangat marah akhirnya menyerang Chine secara habis-habisan. Sampai saat Kenshin akan membunuh dia, Kaoru lantas menghentikannya. Hal itu lantas membuat dia memiliki kesempatan untuk menyerang. Namun secara tak terduga, serangan itu ternyata mengenai dirinya sendiri. Kenshin pun akhirnya berhasil menyelamatkan Kaoru dan membawa dirinya kembali ke dojo. Dan di akhir film ini ditutup dengan kehidupan bahagia Kenshin di dojo bersama Kaoru dan yang lainnya. Akhirnya, Kenshin tetap memegang teguh sumpahnya untuk tidak membunuh siapapun. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.